Pada suatu hari, Baginda Raja mengumpulkan para menteri di istana untuk membahas permasalahan penting kerajaannya. Abu Nawas yang dikenal sebagai penasihat cerdik dan jenaka juga turut diundang dalam pertemuan tersebut. Setelah pembahasan selesai, Baginda Raja memberi peringatan keras kepada semua yang hadir. Besok, kalian semua harus datang tepat waktu. Jika ada yang terlambat, aku tak segan-segan menjatuhkan hukuman, ancam Baginda Raja dengan suara tegas. Semua yang hadir pun membungkuk hormat dan memohon diri untuk pulang, termasuk Abu Nawas. Keesokan paginya seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar untuk menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu laku, ia pun mampir ke sebuah warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir teh. Ternyata di warung itu banyak kawan-kawannya yang berkumpul. Abu Nawas pun ikut nimbrung dan larut dalam obrolan yang hangat penuh tawa. Saking asiknya berbincang, Abu Nawas sampai lupa bahwa hari itu ia punya janji penting, menghadiri rapat lanjutan bersama Baginda Raja. Menjelang siang, sang istri datang tergopoh-gopoh menghampirinya. "Wahai suamiku, barusan ada utusan istana datang mencarimu," ujar istrinya cemas. "Astagfirullah, aku lupa. Hari ini aku ada janji dengan Paduka Raja," seru Abu Nawas terkejut. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung meninggalkan warung dan kawan-kawannya lalu berlari menuju istana sambil membatin, "Wah, kali ini pasti aku kena hukuman." Sesampainya di istana, ternyata benar. Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Melihat Abu Nawas yang datang terlambat, Baginda Raja langsung menegur. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tanyanya dengan nada dingin. Dengan wajah ketakutan, Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku bersalah," jawab Abu Nawas penuh penyesalan palsu. "Bukankah aku sudah peringatkan? Siapapun yang datang terlambat akan dihukum," ucap Baginda Raja. Abu Nawas segera bersilat lidah. Paduka yang mulia, keterlambatan saya ini bukan tanpa alasan." "Lalu, apa alasanmu?" tanya Baginda penasaran. "Begini Paduka, dalam perjalanan menuju istana, saya terus dibuntuti bayangan hitam. Saya sudah coba menghindar, tapi bayangan itu selalu mengikuti kemanapun saya pergi. Karena itulah saya jadi sangat ketakutan dan akhirnya terlambat sampai," jelas Abu Nawas. Seketika ruangan rapat menjadi hening. Para menteri saling pandang. Baginda Raja mengerutkan dahinya. "Bayangan hitam?" tanya salah satu menteri. "Siapa itu?" "Saya sendiri tak tahu Tuan Menteri," jawab Abu Nawas pura-pura serius. "Siang bolong seperti ini, mana mungkin ada setan?" ucap Baginda Raja setengah curiga. "Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas. Kalau Paduka tak percaya, saya bisa tunjukkan sekarang juga," kata Abu Nawas mantap. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri ikut bersama Abu Nawas keluar ruangan menuju halaman istana. Saat matahari bersinar terik, Abu Nawas berdiri di tengah lapangan. Ia menunjuk bayangan tubuhnya sendiri yang jatuh ke tanah. Lihat Paduka, bayangan hitam itu masih mengikuti saya." Lalu ia mulai berlari kecil sana kemari sambil berteriak, "Dia mengikutiku, kemanapun aku pergi, dia tak pernah berhenti membuntutiku." Melihat tingkah Abu Nawas yang seperti orang dikejar bayang-bayang secara harfiah, Baginda Raja dan para menteri tak bisa menahan tawanya. Mereka tertawa terpinggal-pinggang, hingga beberapa bahkan memegang perutnya. Ternyata, bayangan hitam yang dimaksud Abu Nawas hanyalah bayangan tubuhnya sendiri, yang muncul karena sinar matahari. Tawa yang lepas membuat suasana istana menjadi cair. Ketegangan yang tadinya menyelimuti rapat pun berubah menjadi ringan. Baginda Raja menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Sudahlah Abu Nawas. Kau ini memang selalu punya akal ajaib. Aku ampuni keterlambatanmu, ucap Baginda Raja tertawa geli. Abu Nawas pun diizinkan untuk bergabung dalam rapat, tanpa hukuman sedikit pun. Bahkan, ia malah berhasil menghibur seluruh istana.
Alkisah, Abu Nawas memiliki usaha baru. Ia membuat berbagai macam perlengkapan dapur seperti wajan, periuk, dan sejenisnya. Namun dari usaha yang dijalankannya, ia hanya memperoleh sedikit keuntungan. Beda halnya dengan kawan-kawannya yang mengelola kebun sayuran, mereka justru memperoleh hasil yang berlimpah. Meski demikian, Abu Nawas tetap bersyukur atas rezeki yang ia dapatkan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas berkumpul di sebuah warung, tempat biasa mereka nongkrong bersama. Masing-masing dari mereka mulai menceritakan kesuksesan hasil perkebunannya, sementara Abu Nawas hanya menjadi pendengar setia. Lelaki pertama yang seorang petani timun berkata penuh semangat, "Hei kawan-kawan, selama ini aku menanam timun, ada satu pengalaman yang sangat menakjubkan." "Apa itu?" tanya yang lain penasaran. "Ketika waktunya panen, ada satu timun yang besarnya sepanjang ini," katanya sambil menentangkan tangan selebar mungkin. Lelaki kedua, petani wortel, tak mau kalah. "Itu belum seberapa. Waktu saya panen wortel, ada satu wortel yang besarnya seukuran batang pohon kelapa." Lelaki ketiga, petani kol, ikut menyombongkan dirinya. "Hanya seperti itu kalian bangga? Kalau dibandingkan dengan pengalamanku, kalian pasti kalah." "Oh iya? Emangnya pengalaman apa?" tanya mereka tak percaya. "Saat panen, ada satu kol yang besar seukuran lubang. Kalau kalian tidak percaya, datang aja ke rumahku. Bisa kalian lihat sendiri," jawabnya meyakinkan. "Wah, tidak disangka ya. Ternyata kita semua punya pengalaman yang menakjubkan," ujar salah satu dari mereka. Di tengah perbincangan penuh semangat itu, Abu Nawas justru tampak santai, asyik menghirup secangkir teh di tangannya. Ia seolah tak peduli dengan cerita-cerita hebat dari teman-temannya. Melihat itu, mereka pun menoleh dan bertanya, "Hei Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki pengalaman menakjubkan selama membuat perlengkapan dapur?" Abu Nawas menoleh dan mengalihkan pandangannya kepada mereka. "Kalian bertanya padaku? Coba ulangi tadi. Aku kurang memperhatikannya," jawabnya santai. Mereka pun mengulangi pertanyaannya. "Selama kamu membuat peralatan dapur, pengalaman menakjubkan apa yang kamu alami?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Oh, soal itu. Aku pernah membuat wajan yang ukurannya sebesar rumah." Sontak mereka semua terkejut. "Emangnya ada orang yang minta dibuatkan wajan sebesar itu?" tanya mereka. "Tentu saja ada," jawab pendek Abu Nawas. "Kalau memang ada, lalu untuk apa wajan sebesar itu?" tanya mereka makin penasaran. "Ya, untuk memasak sayuran kalian yang ukurannya tidak masuk akal," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Mendengar itu, mereka pun tertawa terpinggal-pinggal hingga tak bisa berkata apa-apa lagi. Cerita selanjutnya. Beginilah humor Abu Nawas ketika diminta untuk menghitung jumlah bintang di langit dan berikut cara menghitungnya, yang membuat Raja Harun Ar-Rasyid beserta rakyatnya tak bisa membantah. Pagi itu Raja Harun Ar-Rasyid sedang galau. Ia berjalan mondar-mandir ke kamar pribadinya. Sambil asik merenung, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Berapakah jumlah bintang di langit dan bagaimana cara menghitungnya? Siang harinya Raja Harun Ar-Rasyid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit dan memberitahukan cara menghitungnya, maka ia akan memberikan beberapa koin emas sebagai hadiahnya. Pamflet pengumuman sayembara disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kerajaan oleh petugas istana. Banyak yang penasaran tentang isi pamflet tersebut, sehingga berbondong-bondong warga mengerumuni. Beberapa orang sangat ingin berpartisipasi. Sayembara tersebut terbuka bagi siapapun kecuali Raja Harun Ar-Rasyid. Ia akan memimpin jalannya sayembara.
Tiba saatnya sayembara dimulai, bertempat di lapangan luas sebelah istana Raja Harun ar-Rasyid. "Siapa yang bersedia maju duluan?" tanya Raja. Tanpa diduga, peserta pertama adalah komandan pengawal istana. Ia berjalan menuju arah Raja dengan langkah tegap dan santai. "Berapa jumlah bintang di langit, wahai komandan pengawal istana?" tanya Raja. "Jumlah bintang di langit itu jutaan, wahai Baginda," jawab komandan pengawal istana dengan tegas. "Bagaimanakah caramu menghitung?" Raja kian penasaran. Komandan pengawal istana diam. Beberapa saat kemudian, geleng-geleng kepala sambil melirik Raja. Raja Harun ar-Rasyid mempersilahkan komandan pengawal istananya untuk duduk kembali. "Siapa lagi yang ingin mengikuti sayembaraku? Silahkan maju," ucap Raja. Kemudian seorang pedagang kain sutra melangkah ke arah Raja sambil membenahi pakaian yang kurang rapi. "Berapa jumlah bintang di langit, wahai pedagang kain?" tanya Raja. "Miliaran, wahai Baginda," jawab pedagang. "Bagaimanakah caramu menghitungnya?" tanya Raja lagi. Karena ekspresi pedagang kain sama seperti peserta pertama, Raja pun mempersilahkan untuk kembali ke tempat. Raja berjalan bolak-balik di atas singgasananya, lantas berteriak, "Siapa lagi yang ingin mencoba? Mari berhitung mundur dari angka 10. Jika tidak ada yang mampu menjawab dengan benar, maka sayembara ini aku anggap selesai." Menuju hitungan mundur ke angka 2, Abu Nawas mengacungkan tangan sambil merangsek masuk ke depan. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, wahai Paduka," sergah Abu Nawas. "Berapa jumlah bintang di langit, hai Abu Nawas, dan bagaimanakah cara menghitungnya?" "Sebelum menjawab pertanyaan tuanku, hamba minta disediakan seekor kuda jantan besar," pintanya. Beberapa panitia sayembara lantas membawa jenis hewan yang diminta oleh Abu Nawas. "Begini Baginda Raja, jumlah bintang di langit sama dengan semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini," sambil menunjuk ke arah kuda. "Cara menghitungnya pun simple, tinggal mulai dari angka 1 sampai selesai kan?" "Baginda hitung sendiri kalau tidak percaya," jawab Abu Nawas. Kerumunan peserta pun saling pandang satu sama lain. Beberapa saat kemudian hening menyelimuti sayembara tersebut. Semua terpana dengan jawaban Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid berpikir bahwasanya tidak mungkin bisa menghitung semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini. Akhirnya, sambil cemberut, Raja memberikan hadiah beberapa batang emas kepada Abu Nawas. Sembari berjalan menuju rumah masing-masing, beberapa warga nampak saling berbisik, "Kok bisa ya gitu ya?" Dan kali ini, Raja pun mengakui kehebatan Abu Nawas. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan ramuan, dan tidak semua ketakutan bisa diusir dengan senjata. Ketika seorang raja yang sangat penakut meminta bantuan, Abu Nawas justru memilih cara yang tidak pernah terfikirkan oleh siapapun. Bukan sihir, bukan pula kekuatan gaib, melainkan sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam diri sang raja sendiri. Beginilah kisah lengkapnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk memanggil Abu Nawas agar segera datang ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun menghadap. "Ada apa, wahai Paduka Mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Aku butuh bantuanmu. Sahabatku seorang raja di negeri seberang adalah raja yang sangat penakut. Aku ingin kau menyembuhkannya dari rasa takut itu." Abu Nawas pun bertanya lebih lanjut tentang keadaan sang raja. Ketakutan yang dialaminya sungguh tidak wajar, Abu Nawas. Ia takut pada segala hal, bahkan pada bayang-bayangnya sendiri. Ia selalu membawa pengawal kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi sekalipun, jelas Baginda Raja." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia berpikir cukup lama, hingga akhirnya mendapat sebuah ide untuk menyembuhkan sang raja. "Jangan khawatir Paduka yang mulia, saya punya ramuan minuman sakti untuk menyembuhkannya."
ucap Abu Nawas dengan yakin. Keesokan harinya Abu Nawas bersama Baginda Raja berangkat menuju negeri seberang. Singkat cerita, mereka pun tiba dan langsung disambut di istana. Abu Nawas kemudian diperkenalkan dengan raja negeri tersebut. "Wahai Tuan Raja," kata Abu Nawas, "saya membawa obat ajaib yang dapat membuat Anda kebal terhadap serangan ketakutan." Sang raja yang merasa tertarik pun langsung menyetujui untuk mencoba ramuan dari Abu Nawas. Abu Nawas lalu menyerahkan sebotol air minum kepadanya. "Minumlah ini setiap pagi dan malam. Dalam 1 bulan, Tuan akan menjadi raja yang penuh keberanian. Dengan meminum ini, akan hadir kodam yang senantiasa menjaga dan melindungi Tuan," jelas Abu Nawas. "Oh iya? Mana kodamnya? Kenapa aku tidak bisa melihatnya?" tanya sang raja penasaran. Tuan tidak akan bisa melihatnya, tapi ia akan selalu bersama Tuan," jawab Abu Nawas meyakinkan. Sebulan kemudian, Abu Nawas kembali mengunjungi sang raja. "Bagaimana perasaan Tuan sekarang?" tanya Abu Nawas. Raja itu tersenyum bangga. "Sekarang saya tidak takut lagi pada apapun, bahkan berani berjalan sendirian di malam hari," ujarnya dengan percaya diri. "Wah, itu hebat sekali," kata Abu Nawas. "Tahukah Tuan, minuman yang saya berikan itu sebenarnya hanya air putih biasa dan tidak ada kodamnya sama sekali. Keberanian Tuan sesungguhnya datang dari dalam hati Tuan sendiri dan dari kepercayaan diri Tuan sendiri." Mendengar itu, sang raja terdiam, lalu ia mengangguk pelan. Ia baru menyadari bahwa keberanian sejati tidak dapat dibeli dan tidak dapat diminum, melainkan tumbuh dari keyakinan dari dalam diri sendiri. Sejak saat itu, ia pun mulai belajar mengatasi rasa takutnya tanpa bergantung pada ramuan ajaib apapun. Beginilah humor Abu Nawas ketika diminta untuk menghitung jumlah bintang di langit, dan berikut cara menghitungnya, yang membuat Raja Harun Ar-Rasyid beserta rakyatnya tak bisa membantah. Pagi itu Raja Harun Ar-Rasyid sedang galau. Ia berjalan mondar-mandir ke kamar pribadinya. Sambil asik merenung, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Berapakah jumlah bintang di langit, dan bagaimana cara menghitungnya? Siang harinya Raja Harun Ar-Rasyid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit dan memberitahukan cara menghitungnya, maka ia akan memberikan beberapa koin emas sebagai hadiahnya. Pamflet pengumuman sayembara disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kerajaan oleh petugas istana. Banyak yang penasaran tentang isi pamflet tersebut, sehingga berbondong-bondong warga mengerumuni. Beberapa orang sangat ingin berpartisipasi. Sayembara tersebut terbuka bagi siapapun kecuali Raja Harun Ar-Rasyid. Ia akan memimpin jalannya sayembara. Tiba saatnya sayembara dimulai, bertempat di lapangan luas sebelah istana Raja Harun Ar-Rasyid. "Siapa yang bersedia maju duluan?" tanya Raja. Tanpa diduga, peserta pertama adalah komandan pengawal istana. Ia berjalan menuju arah Raja dengan langkah tegap dan santai. "Berapa jumlah bintang di langit, wahai komandan pengawal istana?" tanya Raja. "Jumlah bintang di langit itu jutaan, wahai Baginda," jawab komandan pengawal istana dengan tegas. "Bagaimanakah caramu menghitung?" Raja kian penasaran. Komandan pengawal istana diam. Beberapa saat kemudian, geleng-geleng kepala sambil melirik Raja. Raja Harun Ar-Rasyid mempersilahkan komandan pengawal istananya untuk duduk kembali. "Siapa lagi yang ingin mengikuti sayembaraku? Silahkan maju," ucap Raja. Kemudian seorang pedagang kain sutra melangkah ke arah Raja sambil membenahi pakaian yang kurang rapi. "Berapa jumlah bintang di langit, wahai pedagang kain?" tanya Raja. "Miliaran, wahai Baginda," jawab pedagang. "Bagaimanakah caramu menghitungnya?" tanya Raja lagi. Karena ekspresi pedagang kain sama seperti peserta pertama,
Raja pun mempersilahkan untuk kembali ke tempat. Raja berjalan bolak-balik di atas singgasananya, lantas berteriak, "Siapa lagi yang ingin mencoba? Mari berhitung mundur dari angka 10. Jika tidak ada yang mampu menjawab dengan benar, maka sayembara ini aku anggap selesai." Menuju hitungan mundur ke angka 2, Abu Nawas mengacungkan tangan sambil merangsek masuk ke depan. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, wahai Paduka," sergah Abu Nawas. "Berapa jumlah bintang di langit, hai Abu Nawas, dan bagaimanakah cara menghitungnya?" "Sebelum menjawab pertanyaan tuanku, hamba minta disediakan seekor kuda jantan besar," pintanya. Beberapa panitia sayembara lantas membawa jenis hewan yang diminta oleh Abu Nawas. "Begini Baginda Raja, jumlah bintang di langit sama dengan semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini," sambil menunjuk ke arah kuda. "Cara menghitungnya pun simple, tinggal mulai dari angka 1 sampai selesai kan?" "Baginda hitung sendiri kalau tidak percaya," jawab Abu Nawas. Kerumunan peserta pun saling pandang satu sama lain. Beberapa saat kemudian hening menyelimuti sayembara tersebut. Semua terpana dengan jawaban Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid berpikir bahwasanya tidak mungkin bisa menghitung semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini. Akhirnya, sambil cemberut, Raja memberikan hadiah beberapa batang emas kepada Abu Nawas. Sembari berjalan menuju rumah masing-masing, beberapa warga nampak saling berbisik, "Kok bisa ya gitu ya?" Dan kali ini Raja pun mengakui kehebatan Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Suatu hari, hakim pengadilan bingung dengan dua orang ibu yang berebut seorang bayi. Kedua ibu tersebut sama-sama memiliki bukti yang kuat sebagai ibu kandung bayi tersebut, membuat hakim tidak bisa menentukan siapa yang sebenarnya berhak menjadi ibu kandung. Dengan kebimbangan itu, hakim memutuskan untuk meminta bantuan Raja Harun Ar-Rasyid untuk menyelesaikan kasus ini. Namun, meskipun Raja turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kedua ibu itu tetap keras kepala dan tidak bersedia mengalah. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana untuk mencari solusi agar bayi tersebut tidak terkatung-katung dan bisa bersatu kembali dengan sang ibu kandungnya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan seorang algojo. Dia menyuruh meletakkan bayi tersebut di atas sebuah meja. "Sebelum menjawab pertanyaan saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi ini kepada ibunya yang asli?" tanya Abu Nawas kepada kedua ibu tersebut. "Bayi ini adalah anakku," jawab keduanya hampir bersamaan. "Baiklah, karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini, dengan terpaksa saya akan membelah bayi ini menjadi dua," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, ibu pertama dengan cepat setuju dengan usulan tersebut. Namun, ibu kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melaksanakan ancamannya. "Tolong, jangan belah bayi itu, serahkan saja kepada wanita itu. Aku rela asalkan dia tetap hidup," isaknya. Setelah mendengar jawaban itu, Abu Nawas dapat menyimpulkan siapa ibu kandung sebenarnya dari bayi itu. Lalu dia menyerahkan bayi tersebut kepada ibu kandungnya, yaitu ibu yang kedua. Setelah itu, Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum ibu yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya masalah pun terselesaikan, dan si bayi akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Cerita selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas membuat kehebohan di kota Baghdad. Dia keluar dari rumahnya di siang hari sambil membawa lampu minyak dan berjalan ke setiap sudut kota sambil celingak-celinguk kanan kiri. Tingkah lakunya ini membuat warga kota bingung.
bagaimana mungkin orang sejelas Abu Nawas berjalan di siang hari sambil membawa lampu. Beberapa orang mulai membicarakannya, menganggap Abu Nawas mulai gila. Mereka berkata, Abu Nawas pasti sudah kehilangan akalnya, dan Raja Harun ar-Rasyid pasti malu memiliki staf yang gila seperti Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tidak peduli dengan semua omongan orang itu. Keesokan harinya, dia keluar lagi, bahkan lebih pagi, dengan lampu minyak masih setia di tangannya. Dia tetap berjalan sambil memperlihatkan tingkah yang sama. Pada hari ketiga, beberapa orang mulai merasa tidak sabar dengan tingkah Abu Nawas. Undang-undang Baghdad melarang orang gila berkeliaran karena dianggap berbahaya. Maka Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Beberapa musuh politik Raja Harun ar-Rasyid bahkan merasa senang dengan kejadian ini, karena mereka bisa menggunakan kegilaan Abu Nawas untuk merusak reputasi raja. Raja Harun ar-Rasyid sendiri merasa malu. Dia memanggil Abu Nawas dan bertanya dengan nada keras, Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan membawa lampu di siang hari? Abu Nawas menjawab dengan tenang, saya mencari neraka paduka yang mulia. Raja Harun ar-Rasyid merasa semakin yakin bahwa Abu Nawas sudah gila. Namun, Abu Nawas tak gentar. Dia meminta agar semua orang yang menangkapnya dikumpulkan di depan istana. Setelah berkumpul, Abu Nawas berkata, wahai kalian yang mengaku waras, apakah kalian tidak menganggap orang lain yang berbeda pikiran dengan kalian sebagai munafik? Dan apakah kalian tidak mengatakan bahwa mereka sesat dan akan masuk neraka? Orang-orang itu menjawab, benar. Dengar itu, Abu Nawas bertanya kembali, jika saya munafik, sesat, dan akan masuk neraka, di manakah neraka itu? Dan siapakah yang memiliki neraka itu? Orang-orang mulai merasa kebingungan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang masuk neraka. Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa kecil mendengar kata-kata Abu Nawas. Dengan akal sehatnya, Abu Nawas menunjukkan bahwa menilai seseorang dan menyatakan mereka masuk neraka adalah tindakan yang kurang pantas. Cerita selanjutnya. Al-Kisah, Abu Nawas memiliki usaha baru. Ia membuat berbagai macam perlengkapan dapur seperti wajan, periuk, dan sejenisnya. Namun dari usaha yang dijalankannya, ia hanya memperoleh sedikit keuntungan. Beda halnya dengan kawan-kawannya yang mengelola kebun sayuran, mereka justru memperoleh hasil yang berlimpah. Meski demikian, Abu Nawas tetap bersyukur atas rezeki yang ia dapatkan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas berkumpul di sebuah warung, tempat biasa mereka nongkrong bersama. Masing-masing dari mereka mulai menceritakan kesuksesan hasil perkebunannya, sementara Abu Nawas hanya menjadi pendengar setia. Lelaki pertama yang seorang petani timun berkata penuh semangat, "Hei kawan-kawan, selama ini aku menanam timun, ada satu pengalaman yang sangat menakjubkan." "Apa itu?" tanya yang lain penasaran. "Ketika waktunya panen, ada satu timun yang besarnya sepanjang ini," katanya sambil menentangkan tangan selebar mungkin. Lelaki kedua, petani wortel, tak mau kalah. "Itu belum seberapa. Waktu saya panen wortel, ada satu wortel yang besarnya seukuran batang pohon kelapa." Lelaki ketiga, petani kol, ikut menyombongkan dirinya. "Hanya seperti itu kalian bangga? Kalau dibandingkan dengan pengalamanku, kalian pasti kalah." "Oh iya? Emangnya pengalaman apa?" tanya mereka tak percaya. "Saat panen, ada satu kol yang besar seukuran lubak. Kalau kalian tidak percaya, datang aja ke rumahku. Bisa kalian lihat sendiri," jawabnya meyakinkan. "Wah, tidak disangka ya. Ternyata kita semua punya pengalaman yang menakjubkan," ujar salah satu dari mereka. Di tengah perbincangan penuh semangat itu, Abu Nawas justru tampak santai, asyik menghirup secangkir teh di tangannya. Ia seolah tak peduli dengan cerita-cerita hebat dari teman-temannya. Melihat itu,
Mereka pun menoleh dan bertanya, "Hei Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki pengalaman menakjubkan selama membuat perlengkapan dapur?" Abu Nawas menoleh dan mengalihkan pandangannya kepada mereka. "Kalian bertanya padaku? Coba ulangi tadi." "Aku kurang memperhatikannya," jawabnya santai. Mereka pun mengulangi pertanyaannya. "Selama kamu membuat peralatan dapur, pengalaman menakjubkan apa yang kamu alami?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Oh, soal itu. Aku pernah membuat wajan yang ukurannya sebesar rumah." Sontak mereka semua terkejut. "Emangnya ada orang yang minta dibuatkan wajan sebesar itu?" tanya mereka. "Tentu saja ada," jawab pendek Abu Nawas. "Kalau memang ada, lalu untuk apa wajan sebesar itu?" tanya mereka makin penasaran. "Ya, untuk memasak sayuran kalian yang ukurannya tidak masuk akal," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Mendengar itu mereka pun tertawa terpinggal-pinggal hingga tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia datang dengan keyakinan penuh, menantang Abu Nawas untuk berdebat tentang Tuhan. Mengaku tak percaya pada apapun yang tak bisa dilihat. Tamu asing itu merasa dirinya telah menang sebelum debat dimulai. Namun ia tak menyangka pertanyaan sederhana dari Abu Nawas justru membuat seluruh keyakinannya runtuh perlahan. Beginilah kisah selengkapnya. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, datanglah seorang tamu asing yang ingin mengajaknya berdebat. Tamu tersebut ternyata seorang ateis. "Apakah kamu yang bernama Abu Nawas?" tanya tamu asing itu. "Ya benar. Ada perlu apa kau mencariku?" jawab Abu Nawas. "Aku ingin mengajakmu berdebat tentang ketuhanan," kata tamu asing tersebut. Memangnya kau tak percaya adanya Tuhan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku percaya, sebab aku adalah seorang ateis," jawabnya singkat. "Oh, begitu. Jadi, kau terlahir dari keluarga ateis?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak, keluargaku penganut agama yang taat." "Tidak, keluargaku penganut agama yang taat, tapi aku memilih jalanku sendiri. Karena menurutku Tuhan hanyalah hasil imajinasi manusia. Padahal sebenarnya nggak ada Tuhan," jelas tamu asing tersebut. "Sejak kapan kau menjadi ateis?" tanya Abu Nawas lagi. "Sekitar 2 tahun yang lalu," jawabnya. "Baru 2 tahun?" jawab Abu Nawas tersenyum tipis. "Berarti kau masih pemula. Lebih baik cari lawan debat yang sepadan." "Hei, jangan meremehkanku," seru tamu asing tersebut. "Meskipun baru 2 tahun, sudah banyak yang kalah berdebat denganku." "Oh, baiklah," kata Abu Nawas dengan tenang. "Kalau kau memang memaksa, aku terima tantanganmu. Tapi sebelum debat dimulai, ada satu syarat. Jika kau bisa menjawab pertanyaanku, maka debat akan kita lanjutkan." "Silakan, apa pertanyaannya?" jawab tamu asing dengan penuh percaya diri. Abu Nawas pun bertanya, "Kau tahu, seekor kuda, seekor sapi, dan seekor kambing, ketiganya sama-sama makan rumput. Tapi kotoran kambing berbentuk pelet bulat-bulat, kotoran sapi lembab dan datar, sedangkan kotoran kuda berbentuk gumpalan. Menurutmu, mengapa hal itu bisa terjadi?" Tamu asing itu langsung terdiam. Ia berpikir cukup lama, namun akhirnya menyerah. "Ya, aku mengaku tak tahu," katanya. "Tapi apa hubungannya dengan debat kita?" Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Apakah kau merasa sudah layak berdebat tentang Tuhan yang maha suci, maha mulia, maha bersih? Sedangkan soal kotoran saja kau tak tahu." Mendengar jawaban itu, tamu asing hanya bisa terdiam. Dalam hatinya ia mengakui, "Orang ini benar-benar cerdas. Aku harus mencari cara lain untuk menghadapinya." Akhirnya ia berkata, "Baiklah,
Kalau begitu, ajari aku tentang ketuhanan agar aku bisa yakin bahwa Tuhan itu memang ada. Abu Nawas pun mulai menjelaskan. Apa kau percaya jika ada perahu yang tiba-tiba terbentuk tanpa ada yang membuatnya? Oh, itu tidak mungkin, jawab tamu asing. Lalu, apa kau percaya jika ada sebuah rumah yang tiba-tiba terbentuk tanpa ada yang membuatnya? Itu juga mustahil, jawabnya lagi. Begitu pula dengan alam semesta, jelas Abu Nawas. Tidak mungkin ia ada dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakan. Dan siapa lagi jika bukan Tuhan yang Maha Segalanya? Tamu asing mencoba membantah. Itu bisa saja terjadi karena fenomena alam, sedangkan perahu dan rumah memang harus dibuat lah. Abu Nawas tersenyum. Contoh yang kusebutkan hanyalah batas kemampuan manusia. Manusia bisa membuat rumah dan perahu, tapi tak mungkin menciptakan alam semesta. Sebab ada yang jauh lebih hebat dari manusia itu sendiri, yaitu Dia yang menciptakan seluruh alam dan makhluk. Namun, tamu asing masih bersikeras. Aku tetap tak percaya, belum ada bukti nyata bahwa Tuhan itu ada. Setauku tidak ada makhluk yang lebih hebat dari manusia. Abu Nawas menatapnya lalu bertanya, kalau gitu, bisakah manusia menghindar dari kematian? Dari mana datangnya kematian itu? Mungkin manusia bisa memperbaiki rumah yang roboh. Mungkin bisa menambal perahu yang bocor. Itu batas kemampuan manusia. Tapi apakah manusia bisa memastikan dirinya tidak mati? Tentu tidak, karena manusia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Abu Nawas berkata lagi, manusia pasti menua lalu mati, seperti rumah dan perahu. Sekuat apapun, suatu saat pasti akan rusak. Begitu pula manusia, jasadnya akan hancur dan hanya menyisakan tulang belulang. Semua itu adalah bukti adanya Tuhan yang Maha mengatur kehidupan dan kematian. Mendengar penjelasan itu, tamu asing terdiam lama, hatinya terguncang. Perlahan, ia mulai meninggalkan keyakinannya sebagai seorang ateis. Banyak orang gemar mengajarkan etika dan kesopanan kepada orang lain, tapi sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Pada suatu hari, seorang petapa suci datang dengan niat mulia. Ia ingin menyadarkan Abu Nawas yang dianggapnya tak beretika. Namun ia tak menyangka, pertemuan singkat itu justru akan berakhir dengan pelajaran yang menohok. Bukan untuk Abu Nawas, melainkan untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari, datanglah seorang petapa suci yang merasa terpanggil untuk menyadarkan Abu Nawas. Menurutnya, tingkah laku Abu Nawas selama ini tidak mencerminkan manusia yang memiliki etika, moral, dan kesopanan. Ia ingin menunjukkan bahwa ajaran keyakinannya selalu mengedepankan cinta, kasih, dan sikap saling memuliakan sesama. Tujuan utamanya tak lain agar Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah sang pertapa ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu. Ketika Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa datang berkunjung. Namun dengan ramah, ia tetap mempersilahkan tamunya masuk. Ada keperluan apa Tuan datang jauh-jauh ke rumah saya? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Dengan terus terang, sang petapa menjawab, aku datang untuk mengajarkan kepadamu tentang etika, norma, dan kesopanan dalam bermasyarakat. Dalam agamaku, cinta, kasih, dan memuliakan sesama adalah sebuah kewajiban. Abu Nawas menjawab dengan tenang, begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap menghormati keyakinan Anda. Dan Anda sebagai tamu, Anda tetap saya muliakan. Namun, selama perbincangan berlangsung, sang pertapa tak henti-hentinya mencoba mendoktrin Abu Nawas agar mengikuti ajarannya. Melihat gelagat itu, Abu Nawas pun memutuskan untuk sedikit mengerjainya. Tentu saja dengan cara konyol, khas Abu Nawas. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas.
"Oh, itu bagus, saya juga sudah lapar," jawab sang petapa. Abu Nawas kemudian membawa 2 piring kosong dan 1 nampan berisi 2 potong daging, 1 kecil dan 1 besar. Ia menyerahkan 1 piring kosong kepada sang petapa dan 1 lagi untuk dirinya sendiri. Setelah itu Abu Nawas mengambil potongan daging kecil dan meletakkannya di piring sang petapa. Sementara potongan daging besar ia ambil untuk dirinya sendiri. Sang petapa langsung menegur, "Wahai Abu Nawas, itu tidak sopan. Itu tidak beretika. Seorang tamu harusnya diberi yang lebih baik." "Berarti caraku salah?" tanya Abu Nawas berpura-pura polos. "Iya Abu Nawas, itulah tujuanku datang kemari, mengajarkanmu bagaimana cara benar dan menghormati tamu," jawab sang petapa. "Oh, begitu ya," balas Abu Nawas sambil mengembalikan 2 potong daging ke dalam nampan. "Kalau begitu, boleh aku bertanya? Jika kau jadi aku, apa yang kau lakukan?" "Aku akan mengambil daging yang besar untukmu Abu Nawas," jawab sang petapa yakin. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan menaruhnya di piringnya sendiri. "Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri," lanjut sang petapa. Abu Nawas pun mengambil daging kecil dan meletakkannya di piring sang petapa. "Ini silahkan dimakan," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Sementara sang petapa hanya mendapatkan daging kecil, Abu Nawas menikmati daging besar di hadapannya. Setelah ia selesai makan, Abu Nawas berkata, "Bukankah hasil akhirnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi?" Sang petapa pun terdiam. Tak lama kemudian, Abu Nawas kembali bertanya, "Tuan, apakah Anda tahu bagaimana tata cara makan yang baik?" "Oh, itu mudah. Pertama, saya akan memanjatkan syukur atas rezeki yang saya terima. Setelah itu, saya makan perlahan dan mengunyah dengan mulut tertutup," jawab sang petapa dengan yakin. "Itu salah," sahut Abu Nawas tegas. "Kenapa salah? Itu sesuai etika dan norma dalam menghormati makanan," bantah sang petapa. "Yang kamu lakukan itu hanya adab di permukaan," jelas Abu Nawas. "Yang lebih baik dan penting adalah memastikan makanan itu berasal dari jalan yang halal. Bila seorang memakan makanan yang haram, meskipun dengan 1000 adab, tidak ada manfaatnya. Bahkan, makanan haram akan mengotori hati dan membuatnya menjadi hitam." Mendengar penjelasan itu, sang petapa suci pun terdiam. Ia sadar justru dirinya yang sedang dipermainkan dan diajari. Akhirnya ia pun pamit pulang, meninggalkan rumah Abu Nawas dengan langkah kikuk dan hati penuh pertanyaan. Semua orang bermimpi menjadi kaya atau pejabat istana. Di hadapan kemewahan dan kekuasaan, Abu Nawas justru melihat sesuatu yang sering luput dari perhatian orang-orang besar. Dalam obrolan santai bersama Baginda Raja, satu pertanyaan sederhana merubah menjadi sindiran halus yang membuat sang raja tertawa, sekaligus tersadar. Begini kisah selengkapnya. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja duduk santai bersama Abu Nawas. Ketika mereka sedang asik berbincang kesana kemari, terlintas di benak Baginda Raja sebuah pertanyaan yang selama ini membuatnya penasaran. "Abu Nawas, andai kau mau menjadi pejabat istana, hidupmu pasti akan kaya. Apa sih enaknya jadi orang miskin?" tanya Baginda Raja. Dengan enteng Abu Nawas menjawab, "Siap malam saya bisa tidur nyenyak Paduka, karena tidak takut kemalingan. Mana ada maling yang mau mencuri di rumah orang miskin." Jawaban spontan itu membuat Baginda Raja tertawa lepas. "Sekarang gantian saya yang bertanya Paduka. Apa sih enaknya jadi orang kaya?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja banyak Abu Nawas. Apapun yang kau inginkan pasti bisa terbeli.
bisa menyuruh orang miskin melakukan sesuatu untuk dikerjakan, jawab Baginda Raja. Kalau begitu, lanjut Baginda Raja, apa tak enaknya menjadi orang miskin, wahai Abu Nawas? Banyak Paduka, orang miskin seperti saya ini seringkali keinginannya tidak kesampaian dan jarang sekali makan hidangan yang enak-enak, jawab Abu Nawas jujur. Oh begitu ya, lalu menurutmu apakah ada orang yang lebih buruk daripada hidup sebagai orang miskin? Tanya Baginda Raja lagi. Tentu saja ada Paduka, jawab Abu Nawas dengan tenang, yaitu hidup sebagai temannya orang miskin. Orang seperti itu tidak punya perasaan karena suka menyuruh seenaknya. Menyadari bahwa perkataan Abu Nawas itu menyindir dirinya, Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkar. Kurang ajar kamu Abu Nawas, seloroh Baginda Raja sambil terus tertawa. Suatu ketika, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit, dan karena itulah mereka datang untuk meminta solusi kepada Baginda Raja. Apa permasalahan yang membuat kalian bingung? Tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka, Ahmad, menjawab, Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina dan teman saya, Zulfikar, mempunyai 1 ekor kambing jantan. Kami berdua sepakat menitipkan semua kambing itu kepada Wahab untuk dikembangbiakkan. Tapi kami juga sudah membuat kesepakatan bahwa jika kambing-kambing itu beranak, maka keuntungannya akan dibagi 3. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Saya mendapat separuh dari kambing yang ada. Zulfikar mendapat 1/3 dan Wahab mendapat 1/8, jelas Ahmad. Lalu, apakah kambing itu sudah beranak pinak? Tanya Baginda Raja. Sudah Baginda, jawab Ahmad. Tapi sekarang jumlah kambingnya ada 23. Nah, dengan jumlah tersebut, kami bingung bagaimana cara membaginya sesuai kesepakatan. Mendengar keluhan itu, Baginda Raja terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian itu bukanlah hal mudah. Jika Ahmad mendapat setengah, berarti ia mendapat 11,5 ekor. Zulfikar yang mendapat 1/3 berarti memperoleh 7/2/3 ekor. Dan Wahab yang mendapat 1/8 berarti hanya mendapat 2/7/8 ekor. Tentu tidak mungkin membagi kambing dengan cara dipotong-potong begitu. Justru akan semakin rumit, pikir Baginda Raja. Para pejabat dan menteri yang hadir pun tak sanggup memecahkan masalah itu. Melihat keadaan tersebut, Baginda Raja akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini, gumam Baginda Raja dalam hati. Lalu Baginda menyuruh prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas menghadap. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Oh, kalau begitu sih gampang Paduka, jawab Abu Nawas santai. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil. Tapi saya minta tolong, kambing-kambingnya dibawa masuk dulu ke dalam istana. Lanjutnya, akhirnya ke-23 ekor kambing itu dituntun masuk. Setelah menghitung ulang dan memastikan jumlahnya benar, Abu Nawas berkata, Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam 1 ekor kambing milik Baginda. Baginda pun meminjamkan seekor kambing, sehingga jumlahnya menjadi 24 ekor. Sekarang jumlahnya 24. Pak Ahmad, karena Anda mendapat setengah bagian, silahkan ambil 12 ekor kambing, ujar Abu Nawas. Ahmad pun mengambil 12 ekor. Zulfikar, Anda mendapat 1/3, jadi silakan ambil 8 ekor. Lanjut Abu Nawas. Zulfikar pun mengambil bagiannya. Dan Pak Wahab, karena Anda mendapat 1/8, silakan ambil 3 ekor kambing,
kata Abu Nawas. Wahab juga mengambil bagiannya. Nah, sekarang tinggal 1 ekor. Karena kambing itu saya pinjam dari Baginda Raja, maka saya kembalikan ke Baginda, jelas Abu Nawas. Dengan demikian, semuanya mendapat hak sesuai kesepakatan tanpa harus memotong-motong kambing. Ketiga orang itu pun merasa puas dengan solusi yang diberikan Abu Nawas. Maka mereka berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Baginda Raja juga berterima kasih kepada Abu Nawas dan memberikan hadiah karena telah membantu menyelesaikan persoalan rakyatnya.